lewatin. Saudaraku sekalian saya muliakan, satu hari nanti kita yang sekarang lewat di samping kuburan, satu waktu nanti kita yang akan ada di dalamnya, dilewatin orang-orang. Dan itu deket banget teman-teman, deket banget. Bagi sekarang nih lagi musim mati mendadak. Ada seorang ibu cerita, dia bilang, "Ustazah, doain saya Ustazah. Saya nih teleponan sama anak saya Ustazah malam hari." Dia cerita-cerita, dia lagi liburan, mau jadi pilot, udah dapet kerjaannya, udah tinggal terbangnya beberapa hari lagi, mulai terbang. Dia bilang dia lagi liburan sama teman-temannya, dia telepon saya. Saya dengar suara dia kayak seneng banget. Saya tanya sama dia, "Kamu nak, kalau lagi jalan sama teman-teman kamu kayak seneng banget, happy banget gitu kalau jalan sama mama sama papa?" Biasa aja. Terus dia bilang, "Seneng juga kok mah, jalan sama mama sama papa, sama teman-teman juga seneng." Dia bilang gitu. Besok paginya Ustazah, saya dengar kabar dia meninggal dunia. Shock banget saya. Saya segera datang ke sana, sampai diperiksa ini itu sama kedokteran, sama forensik apa semuanya. Terakhir pertanyaannya dokter kayak begini, "Mohon maaf Pak, Bu, adakah diantara kerabat ibu yang meninggal mendadak juga nggak ada sebab apa-apa?" Ternyata benar, bapaknya itu punya genetik mati mendadak. Ada saudaranya dia, pamannya bapaknya, itu lagi ngetik, tiba-tiba kayak yang mati gitu. Maksudnya tuh kayak yang nggak ada sebab apa-apa gitu. Ditemukan tuh lagi ngetik, meninggal dunia. Lagi zaman belum main komputer tuh, masih mesin ketik tuh. Gitu. Sampai saya mikir-mikir gitu nih, lama-lama anak zaman sekarang nih kalau mau nikah pakai ada pertanyaan, punya genetik mati mendadak apa enggak nih? Karena ternyata itu udah genetiknya teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan tanpa genetik pun kematian memang nggak bisa diperkirakan. Orang keluar rumah kecelakaan, naik pesawat terbang kecelakaan, iya kan? Naik kapal laut kecelakaan di laut. Lagi baik-baik di rumah kebakaran, ya kan, banyak banget. Iya kan? Kayak betapa sangat deketnya. Lagi baik-baik nih dalam rumah nih kena longsor. Tuh yang di Pekalongan, berapa banyak yang meninggal dunia. Sampai saya pernah, lagi saya tinggal di Condet, mohon maaf Condet, ada angin besar, kemudian rumah kami jebol, ada air masuk dari dalam, rumah kami pun banjiran. Bukan karena banjirnya, tapi karena ada atap yang roboh. Saya telepon tukangnya kebetulan tinggalnya di Condet juga, agak ke arah sungai. Dia bilang, "Mohon maaf Ustazah, nggak bisa bantu, dapur saya hilang." Dapur saya hilang. Saya bilang, "Lah, dapur saya hilang tuh gimana?" Dia bilang, "Iya Ustazah, saya buka pintu dapur, dapurnya udah di bawah, kena longsor." Kena longsor kan sungai itu di belakangnya Condet tuh, nah Ciliwung itu. Kebayang nggak Bu, orang mau makan, buka dapur, dapurnya udah nggak ada. Peralatan nukang saya semua ada di situ saja katanya. Masya Allah. Yang namanya kematian tuh emang deket banget sama kehidupan kita. Kita nggak pernah ngira apa yang akan terjadi. Bisa esok, bisa lusa. Tapi sesuatu yang pasti datangnya adalah sesuatu yang sangat dekat. Deket banget mati itu. Cuman dunia nih yang bikin kita kayak masih rada lamaan gitu. Betul gak? Kita buka Instagram, melihat orang lagi jalan-jalan, kayak masih rada lamaan gitu. Betul? Kita buka Instagram, ada teman kita lagi baru habis ngawinin anaknya, atau bahkan yang muda-muda lagi honeymoon sama suaminya. Kayak berasa
mati itu kayak masih rada lamaan. Apalagi ada orang baru habis ngelahirin anaknya, kayak masih panjang gitu kehidupan. Padahal enggak begitu. Dari mulai kematian itulah sampai di surga neraka, itu namanya hari akhir. Makanya kubur ini nih masa transit ya, lagi dari satu perjalanan menuju perjalanan. Alam dunia sama alam akhirat dipisahkan dengan alam kubur. Udah nggak lagi di dunia, karena dia sudah tidak lagi bisa melakukan apa-apa untuk berbekal, tapi juga belum masuk ke negeri akhirat sebab kiamatnya belum datang. Masa transit. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza ja'ahul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, hatta idza ja'ahud ahadahumul maut, sampai apabila datang ajal menjemput mereka. Orang-orang yang tersibukkan dengan urusan dunia, ngelihat kayak hidup kayak nggak ada matinya gitu, berani-berani melanggar-langgar aturan demi uang yang haram-haram dia langgar, demi uang pekerjaan-pekerjaan yang haram dia terjang, hanya untuk mendapatkan uang lebih. Seorang perempuan mau-maunya jadi wanita simpanan. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kayak nggak mau mati gitu, kayak dia nggak ngelihat kematian apa di sekitarnya. Sibuk terus mau urusan dunia, nanti gimana nih besok, nanti minggu depan, bulan depan, setahun depan, nanti gimana untuk 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Sibuk terus pikirannya. Hatta idza ja'adumul maut, kata Allah, sampai ketika kematian datang pada mereka, wa qala rabbirji'un, ya Allah balikin saya lagi ke dunia saya ya Allah. Mau ngapain kamu dibalikin? La'alli a'malu salihan fima taraktu, aku akan segera menyusuli kebaikan-kebaikan yang aku tinggalkan sebelumnya. Saya mau berbuat baik ya Allah, saya mau benerin sholat, saya mau sedekah, saya mau minta maaf sama orang-orang di sekitar saya ya Allah, saya mau istighfar, saya mau tahajud, saya mau hadir majelis, saya mau sholawatan, saya mau deketin diri saya padamu, saya mau deketin diri saya kepada Nabi Muhammad, saya mau bakti sama orang tua, saya mau baik sama saudara. La'alli a'malu salihan fima taraktu, saya akan menyusuli kebaikan-kebaikan yang saya tinggalkan waktu saya hidup di dunia. Mau marah cucu saya. Pilihan yang sulit. Dia ngomong saya tambah seru, dikirain lagi iniin dia tuh. Ayo ngajak ngobrol. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, diminta ya Allah, kasih saya 1 tahun lagi deh ya Allah, saya mau bener setahun. Gak boleh setahun ya Allah, sebulan aja dah, sebulan. Kasih saya sebulan ya Allah, bulan depan gak apa-apa ya Allah, tapi jangan sekarang ya Allah, jangan sekarang. Ini Allah ceritakan loh dalam Al-Quran. Jangan sampai kamu nih yang lagi diceritain,
ketika datang ajal, kamu benar-benar gak siap, kamu benar-benar tanpa perbekalan, dan kamu gak pernah menganggap bahwa kematian itu begitu dekat gitu. Sebulan ya Allah, kasih saya sebulan. Gak boleh sebulan ya Allah, seminggu deh ya Allah, minggu depan gak apa-apa deh ya Allah, jangan sekarang ya Allah, minggu depan. Gak boleh juga ya Allah, sehari aja deh besok gak apa-apa ya Allah. Saya mau transfer sedekah, kasih saya sehari, saya mau minta maaf di grup lah seenggaknya. Kasih saya sehari ya Allah, saya mau berbuat kebaikan, mau sholat, mau sujud padamu ya Allah, kasih saya sehari. Gak boleh sehari ya Allah, 1 jam aja ya Allah, kasih saya 1 jam. 1 jam ya Allah, saya akan selesaikan. Sejam ke depan silakan cabut nyawa saya. Gak boleh juga ya Allah, semenit aja ya Allah, semenit. Setidaknya saya bisa berucap kalimat tauhid, setidaknya saya bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad, setidaknya saya bisa mohon ampun, setidaknya saya bisa minta maaf sama orang di sekeliling saya. Rabbirji'un, kembalikan aku ke duniaku ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu, aku ingin menyusuli kebaikan, saya ingin mengerjakan kebaikan yang selama ini saya tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Enggak lagi, kesempatannya udah habis. Itu cuma kata keluar dari mulutmu, aku tak sudi lagi mendengarkannya darimu. Cuma kata-kata aja, omong kosong, tak akan aku dengarkan, apalagi aku ijabah darimu. Waktumu telah habis, sekarang sudah tak lagi tersisa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, silahkan memasuki alam barzakh, alam kubur, sampai hari kalian semua akan dibangkitkan. Gitu tuh. Nyesel. Ngeri. Allah kalau kasih bahasa di Quran tuh ngeri. Ada lagi Allah kasih tentang orang yang nyesel gitu. Dia ngomong terus kata Allah, qala khsa'u fiha wa la tukallimun, enyahlah kalian, jangan pernah panggil-panggil namaku lagi. Oh, ngerinya. Tapi di dunia nih Allah bilang, ud'uni astajib lakum washkuruli wala takfurun, dalam ayat yang lain. Panggil aku, niscaya aku akan menjawab panggilanmu. Oh, senangnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan urat nadimu sendiri, daripada kamu dengan jantungmu sendiri. Washkuruli wala takfurun, syukuri aku dan jangan pernah ingkar padaku. Ayat-ayat indah Allah ceritakan tentang kedekatan di masa yang memang Allah SWT bagi kesempatan bagi kita untuk mendekat padanya selagi nyawa masih dikandung badan, selagi hidup masih belum berjumpa dengan kematian. Ini sekarang nih kita nih. Sekarang nih kita tiap manggil nama Allah, Allah panggil nama kita.
Sekarang nih, tiap kita doa, Allah berkenan mendengar suara kita. Tiap kita salat, Allah pun menghadapkan dirinya pada kita. Indah hubungan antara kita dengan Allah selagi nyawa masih dikandung badan. Apalagi kalau kamu baca dalam hadis-hadis qudsi, ya Allah, meleleh rasanya. Man tagarraba ilayya shibra tagarrabtu ilaihi dhira'a. Siapa yang mendekat padaku, kata Allah, 1 jengkal, aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Man tagarraba ilayya dhira'a tagarrabtu ilaihi ba'a. Siapa yang mendekat padaku 1 hasta, aku akan mendekat padanya 1 depa. Seukuran dari ujung jari tangan ke ujung jari tangan lainnya, di 1 depa nih. 1 dhira' dari ujung tangan gini sampai segini, sampai sesiku. Man atani yamshi ataituhu harwalah. Siapa yang mendekat padaku dengan berjalan, aku akan mendekat padanya dengan berlari. Selagi hayat masih dikandung badan. Selagi hayat masih dikandung. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang menyebut-nyebut namaku saat ia sedang sendiri, aku akan menyebut namanya dalam kesendirianku. Man dzakartuhu fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Siapa yang menyebut namaku di hadapan orang banyak seperti yang sedang saya lakukan sekarang, saya sebut nama Allah, saya ceritakan padamu tentang Allah di hadapan orang-orang, di hadapan kalian semuanya. Kata Allah, dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Aku akan sebut namanya di hadapan malaikat-malaikatku, di hadapan kalangan yang lebih baik daripada kalangan manusia. Ini selagi hayat masih dikandung badan. Selagi nyawa kita masih ada nih di atas bumi ini, nilai zikirmu, nilai doamu sangat berarti. Nilai kamu ingat Allah, nilai kamu mendekat kepada Allah sangat berarti. Tapi begitu datang ajal menjemput, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekedar kata-kata yang diucapkan begitu. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun, kata Allah. Nyahlah kamu dariku, jangan pernah mengajak aku bicara lagi. Bukan lagi waktunya. Na'udzubillah. Itu hari akhir dimulai dari situ. Dimulai dari saat ajal datang menjemputmu. Ketika keadaan sudah tidak lagi memungkinkanmu untuk melakukan apapun, dibuka pintu-pintu alam lain, membuat kamu melihat setan. Kelihatan tuh malaikat jika ada, atau nggak ada setan malaikat, bisa lihat keadaan-keadaan saat sakaratul maut. Bahkan nanti kalau udah nafas sampai di tenggorokan, itu dikasih buka pintu langit, lihat tempat kembalinya surga atau neraka. Sedekat itu kita sama pembalasan. Dan itu bisa terjadi tahun depan, bulan depan, minggu depan, pada seseorang di antara kita. Bukan mustahil. Dekat banget kita tuh sama pembalasan dari Allah.